sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bareng-bareng ya. Kita dipimpin sama satu orang, Maulana pimpin. Nanti baca surat Al-Fatihah ya. Oke, berdoa dulu. Coba sebelum mulai ya, apa yang pengen tes dulu semangatnya dong. Tepuk semangat. Karena kalian sudah semangat, salut sama kalian. Tepuk salut. Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Kemarin mana? Main FF. Nah, awas ya, jangan sampai kalian nggak sekolah gara-gara main game ya. Harus tetap sekolah. Oke. Kemarin pelajaran lainnya sampai mana? Tentang apa? Tentang apa? Tentang halal dan haram. Itu kemarin. Nah sekarang kita akan bahas bab berapa? Bab 5. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Tentang kenapa? Jasa ulama urok. Coba teman-teman ada yang tahu gak apa sih itu ulama urok? Siapa sih ulama urok? Tahu gak? Teman-teman pernah dengar sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, pernah dengar nama itu? Gimana? Gimana? Gimana pernah dengar di mana? Pernah dengar di mana? Kajian. Pernah dengar nama Abu Bakar di mana? Gimana? Pernah gak? Coba nih yang cowok sering ikutan tarawih gak? Sering ikutan tarawih? Sering? Full gak? Bolong-bolong. Di tarawih itu ada disebutin nama Abu Bakar, ada disebutin nama Umar, Utsman, Ali. Nah, itu di apa namanya? Kalau misalkan teman-teman semuanya ikutan tarawih pasti ada pernah dengar. Nah, sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu termasuknya apa? Ulama Rasyidin. Nih, kalau biar lebih jelas lagi, ulama Rasyidin itu apa sih, A? Ulama Rasyidin itu adalah pemimpin di muka bumi.
ada pemimpinnya sekarang. Di kelas ini siapa pemimpinnya? Ayo. Nah, berarti adalah khulafa atau pemimpin. Nah, di bumi juga kan kalau di kelas ada pemimpinnya, benar kan? Terus di mana lagi ada pemimpinnya? Mana? Di negara ada pemimpinnya. Kalau negara berarti apa pemimpinnya? Presiden. Siapa presiden kita? Terus di mana lagi ada pemimpinnya? Di desa, di kota, di mana lagi? Main bola ada pemimpin. Oke, main bola ada pemimpinnya. Provinsi ada. Apa lagi? Ada pemimpinnya. Cowok udah, cewek jangan cewek. Di mana yang ada pemimpinnya? Tentara ada pemimpinnya. Apa lagi? Polisi apa lagi? Gimana? Ya ada pemimpinnya dokter, ada pemimpinnya, ada pemimpin dokter. Apa lagi? Lagi. Udah kebakaran. Oke, banyak ya, banyak pemimpinnya. Nah, di muka bumi juga ada pemimpinnya. Siapa? Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau Khulafaur Rasyidin ini dia menjabat sebagai pemimpin setelah Rasulullah wafat. Barulah setelah Rasulullah SAW wafat, sejarah Arab ada bangsa Quraisy dipimpin sama Khulafaur Rasyidin. Makanya disebutkan sebagai pemimpin di muka bumi. Coba, ada tahu nggak siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Utsman bin Affan, benar. Ada lagi? Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab, benar. Ali bin Abi Oke. Jadi ada siapa aja Khulafaur Rasyidin itu? Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Ribet ngomongnya Khulafaur Rasyidin dulu, kepanjangan. Bisa disebut apa? Dia tahu? Khalifah. Ya, bisa disebut Khalifah. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, ini disebut Khalifah yang pertama. Nah, coba. Kalau pemimpin itu pasti punya peran jasa, benar gak? Ya, pas misalnya kayak presiden jasanya apa? Memberantas korupsi, ya, apalagi memimpin negara. Coba kalau KM aja, memimpin kelas, ketua murid, ya, KM kelas, jasanya apa? Mengatur apa? Mengatur kelas, ya, mengatur anggota kelas, apalagi? Ya, memimpin berdoa, itu fungsi peran khalifah atau pemimpin. Nah, ini juga ada. Ini ada jasa-jasanya nih. Nah, jasa Abu Bakar As-Siddiq itu ada yang tahu apa? Abu Bakar As-Siddiq itu nih, kalian tahu gak? Pernah mendengar gak kisahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Pernah ya? Sering kan kita ngerayain Isra Mi'raj? Dalam rangka apa? Muncul sunnah nama Rajaban. Nah, awas ada yang jangan sampai ada yang balik Rajaban, tapi gak tahu apa itu Rajaban. Rajaban itu lalu dari hadis.
Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, yang pertama kali percaya sekarang gini. Kalau misalkan ya ngomong ke kalian, waktu malam dari sini ke Aceh jalan kaki, percaya gak? Kenapa nggak percaya? Karena capek. Apalagi? Gak mungkin. Dari sini jalan ke Aceh malam-malam, terus sekarang di sini lagi, mustahil, ya. Gak percaya. Kenapa? Karena dari sini ke Purwakarta aja jalan jauh, bener gak? Apalagi ke Aceh dalam satu malam, tuh kan? Sementara sekarang di sini pasti nggak akan percaya. Tapi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq sangat mempercayai. Orang yang pertama kali percaya adanya peristiwa Isra Mi'raj. Kalian tahu nggak sih apa itu Isra Mi'raj? Isra itu adalah perjalanan malam hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, malam-malam tuh Nabi Muhammad berjalan, ya. Pakai apa? Yang tahu? Pakai buruk. Kayak sering kan lagi ngomong buruk. Mereka mana? Mereka dia naik buruk. Nah itu naik buruk ya. Tahu aja nih anjing. Naik buruk. Lalu ada kan ke mana? Dia naik anjing. Jangan sampai. Ya. Terus kan ada kan naik buruk ya. Nabi Muhammad itu naik buruk dari mana? Dari Masjidil Haram, dari Mekah tuh sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Ya, dari Mekah ke Palestina itu jauh. Satu malam langsung pakai buruk. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi itu dengan qadarullah, dengan izin Allah, pakai buruk jadi cepat. Dari Masjidil Haram di Mekah ke mana? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit ke-7. Pernah kalian ke luar angkasa? Pernah gak? Nah, pernah di mimpi ya? Gak pernah kan di HP? Bisa. Ya, Nabi Muhammad itu Mi'raj, naik dari Palestina nih, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke atas langit ke-7. Buat ngapain? Buat bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, membahas mengenai sholat. Kalian sekarang sholat berapa waktu? 5 waktu. Apa aja coba? Sekarang itu sholat cuma 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dulu mah enggak 5. Itu berapa? 50 waktu dulu itu sebelum adanya Isra Mi'raj. Tapi ketika sudah Isra Mi'raj, nah Nabi negosiasi lah dengan Allah. Ya Allah, umatku nggak akan mungkin bisa menjalankan sholat atau ibadah 50 waktu dalam sehari. Kebayang nggak 50 waktu sehari? Kan baru sejam sehari aja kita 24 jam. Kalau misalnya satu waktu sejam nggak akan cukup kan? Kurang berapa lagi tuh dari 24 ke 50? Kurang 26 menit. 26 jam ya benar. Kurang 26 jam lagi kemana ini? Mau dibesokin lagi? Ngutang sholat dong. Ya, jadi lagi negosiasi jadi 5 waktu. Disebut tak Islam. Isa, subuh, zuhur, asar, maghrib itu. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama kali apa? Percaya adanya Isra Mi'raj. Ya. Nah, jasanya
Biasanya itu yang pertama adalah berdakwah. Bukan takbir. Tidak. Bukan takbir, ya. Nah, terus apa lagi? Ada yang tahu? Ada tahu jasanya? Mengupas habis kaum musyrik. Mengupas habis kaum musyrik dan munafik. Apa itu musyrik? Ada yang tahu nggak? Musyrik itu adalah orang-orang yang apa? Yang berbuat dosa. Dosanya apa? Buat zolim. Musyrik itu adalah orang-orang yang menduakan Allah, yang nyembah patung. Apa lagi? Ya, nyembah patung. Terus nyembah apa lagi? Nyembah pohon, nyembah kuburan, ya. Percaya sama dukun. Ada dukun di sini? Percaya sama dukun. Percaya sama dukun itu adalah musyrik atau menduakan Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Itu ada berapa? Atau esa. Allah itu esa, tiada duanya, nggak ada duanya. Ya, nggak ada duanya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq di zamannya ini dia mengupas habis kaum musyrik dan kaum munafik. Ya, oke. Terus sekarang kemana? Habis Abu Bakar beres, ada siapa lagi kedua? Umar bin Khattab. Nah, kalian tahu gak Umar bin Khattab ini, ya, dijuluki sebagai singanya Allah. Ya, dijuluki sebagai singanya Allah. Ini gelarnya Umar bin Khattab itu adalah Al-Faruq. Nah, diberi gelar singa Allah. Ada tahu kenapa diberi gelar singanya Allah? Kenapa? Tahu gak kenapa disebut singanya Allah? Tahu gak? Karena pemberani. Ada lagi. Karena pemberani. Saking beraninya Umar bin Khattab, dia mampu menempas pakai pedangnya, ya. Dia mampu menempas siapa aja yang berani menyakiti Rasulullah. Kalian tahu waktu Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab ini kayak orang kesurupan. Tahu nggak kenapa kesurupannya? Karena nggak percaya Rasulullah wafat. Siapa yang bilang Rasulullah wafat akan aku tebas lehernya. Sampai ngomong kayak gitu. Dia berani, itu benar-benar berani. Kalian tahu nggak? Umar bin Khattab lewat nih, lewat. Kan kalau misalkan lewat, otomatis ada bekas jalurnya, ya. Ada apa? Ada jejak kaki, ada tapak kaki. Umar bin Khattab lewat, ada setan nih, setan, jin, iblis dan sebagainya mau lewat, tapi udah lihat ada jejak kaki Umar bin Khattab, gak jadi, balik lagi, muter balik. Ya, iya, karena apa? Karena takut sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ditakuti semua kalangan, hewan, jin, apalagi setan, ya setan, mana setan? Jin, setan, hewan, bahkan manusia pun takut sama itu. Tampaknya benar-benar kayak preman gitu. Ya. Itu makanya semuanya pada takut.
mengajak semua kaum kafir Quraisy atau bangsa Arab buat masuk Islam. Itu yang menjaga itu yang awal itu Umar bin Khattab. Kayak misal gini, Dika lagi ngajak, piket. Nah, panglimanya itu mau. Kalau ada yang nggak mau masuk nih, kalau nggak ada yang mau piket, yang nggak ngedengerin. Nah itu jadi Rasulullah dakwah, ada yang ngedengerin, siap-siap pedangnya, langsung, siap-siap dikepas. Itu karena apa? Beraninya Umar bin Khattab apa lagi setia dalam menemani Rasulullah SAW ya, ini Umar bin Khattab. Terus ada lagi Utsman bin Affan. Ada tahu gak apa jasanya? Kalian sering baca Quran? Hah? Sering gak? Sering gak? Ya, masih haji ya benar. Ya. Nah, Al-Quran yang kalian baca itu sebenarnya bukan Al-Quran asli, tapi apa? Mushaf. Awal jangan sampai malam bilang, wah kata anak juga itu Al-Quran palsu. Bukan Al-Quran palsu, tapi itu adalah mushaf. Dulu itu Al-Quran itu nggak dibukukan, nggak dibikin mushaf kayak sekarang. Jadi nggak satu ini Al-Quran gitu enggak. Tapi apa? Dulu berceceran di mana-mana. Ada tahu di mana aja? Di batu, di hewan, di apa lagi di kulit unta, di kayu atau kelapa kurma, di daun, pokoknya banyak itu tuh iya di kayu kayak gitu semuanya. Pokoknya semua tulisan Al-Quran itu ada di batu, ada di daun, ada di kelapa kurma, di kayu. Itu belum dibukukan. Nah, kenapa dibukukan kayak sekarang? Karena zaman dulu kan ada Al-Quran ya, Al-Quran nih. Nah, jadi dulu mah nggak dibukukan juga udah apa Al-Quran itu. Cuma ketika ada peperangan, ya banyak perang nih, makanya para yang hafal itu pada mati itu yang hafal Al-Quran itu pada mati. Jadi sama Utsman bin Affan dibuatkan mushaf Al-Quran. Pembentukan mushaf Al-Quran. Nah, makanya sekarang kalian bisa bacanya dengan enak kan? Surat 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ke juz amma, ya. Juz amma itu juz yang ke-30 Amma Sa'alun, terus sampai ke An-Nas, Nas, ya. Nah, itu tuh hasil apa? Hasil dari Utsman bin Affan. Coba minta kalian semua nanti abis ini bakal bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti ada tantangannya yang bisa semua dikasih sesuatu. Terus yang keempatnya ada Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu nggak siapa Ali bin Abi Thalib? Wah, Indonesia. Suaminya Fatimah itu siapa? Putri Rasulullah. Nah, putri Fatimah itu putrinya Rasulullah. Nah, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya punya anak namanya siapa? Coba, enggak. Siti Fatimah sama Ali bin Abi Thalib nikah. Punya anak namanya siapa? Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki.
Yang pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Apa lagi? Apa lagi? Tulis nih. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, teman-teman, salah. Yang ini mah 7 orang mah putra putri Nabi. Pada saat pada melong. Putra putri Nabi. Kalau putra putrinya, kalau anaknya Fatimah sama Ali itu ada berapa? Ada 2. Siapa aja? Hasan dan Husain. Qasim itu tuh putra putri Nabi. Ya, putranya Nabi yang pertama namanya Abdul Qasim. Itu ada Abdullah, ada Ibrahim, terus ada Zainab, kayak Ummu Fatimah. Nah, Fatimah ini adalah putri bungsunya Nabi. Dinikahin sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya siapa? Ya, ini nikah sama ini punya anak namanya Hasan dan Husain. Ya, udah adik siapa? Hasan itu kakaknya, Husain itu adiknya. Ada Hasan, ada Husain. Kalian suka mendengar gak yang sholawat apa tuh? Ya Ali, ya itu ada ini nih, di sini ada kisahnya itu. Itu lagu sholawat yang terima itu menceritakan tentang Khalifah atau Khulafaur Rasyidin gitu Pak deh. Nanti kalian di rumah, kalian pulang, kalian cek YouTube tuh yang lagu-lagu Islami, jangan FF mulu. Lihat banyak nih ya kalau itu nanti apa namanya bakar menceritakan umat Rasul Islamnya apa dari Thalib sampai ke Hasan dan Husain itu ada ya. Coba nanti kalian cari di rumah. Oke ya, sampai sini pada paham semuanya? Ada yang mau tanyakan dulu? Gak ada ini ya. Nah sekarang mau bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah coba satu kelompok Alika siapkan 1 lembar.
Bakar As-Siddiq, yang ini tulis nama Umar bin Khattab, yang ini Utsman bin Affan, yang ini Ali bin Abi Thalib. Tulis aja dulu, tulis dulu. Tulis ini Abu Bakar, yang ini Umar, yang ini Utsman, yang ini Ali. Pertama, sekarang kita sambil main game, sambil kelompok. Pertama misalkan begini. Ali bin Abi Thalib. Berarti nanti Ali berdiri, langsung sebutin nama kelompok lain. Misal dari A, Ali bin Abi Thalib, Ali langsung lempar. Abu Bakar. Nanti Abu Bakar langsung lempar ke dinding cepat-cepat. Kalau misalkan yang susah nyebut namanya, itu yang kalah. Jadi makanya hafalin dulu nih, latihan dulu ngomong. Misal, kalau dari A sini, dari A. Untuk Miapan, berdiri langsung sebutin nama kelompok lawan. Ya gitu. Sebutin kelompok lain ya. Ingat sebutinnya kelompok lain, jangan kelompok sendiri. Sebutinnya kelompok lain, bukan kelompok sendiri. Kita percobaan dulu. Siap. Umar bin Khattab. Baik. Kalau nggak ada Umar bin Khattab berdiri, langsung sebutin nama lawannya. Misalkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, cepat. Nah, kalau lama kayak gini, salah. Oke, nanti dapat aman. Percobaan lagi. Siap. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berarti ini. Kan kamu Utsman apa? Nah, yang terlihat cukup dua kelompoknya aja. Oke? Sekali lagi. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau misalkannya nanti dari misalkan Abu Bakar As-Siddiq, tadi kan kamu berdiri, Ali bin Abi Thalib misal. Nanti yang Ali bin Abi Thalib masih berdiri lagi, lempar. Lempar, jangan sampai berhenti di 1 tempat. Itu, ya. Coba. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jangan gelek. Nah, kalau lama kayak gitu berarti dia kalah. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Nah, suaranya yang kencang. Teriak aja kalau bisa. Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab. Yang kencang. Biar kedengeran. Oke? Oke, siap ya? Oke. Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq.
minta kamu perkenalan nama aja, misal nama kamu siapa. Terus nanti ke kamu nyebutin nama dia, nyebutin nama kamu. Misal gini, namamu siapa? Rifki. Misalkan nama kamu aja ya. Namanya tapi nanti misalkan mau Rifki berarti Rifki. Ya. Apa namanya coba kamu? Namamu siapa? Rifki tapi habis dari apa masuk ke sini. Nah nanti kamu kalau nyebutin nama kamu dulu. Rifki, nama A, nama kamu. Ngerti gak? Bisa gini, kamu Rifki, kamu siapa? Nika. Kamu nama Rifki, dia kan coba ngomongin Rifki. Rifki tapi. Nah terus Andika mau nyebutin nama Andika. Nama Rifki dulu, Rifki, David, Andika. Begitu pun selanjutnya. Kalau Maulana mau nyebutin nama Maulana, sebutin dulu Rifki, David, Andika, Maulana. Jadi biar semua. Wahana yang belakang harus sebutin dari depan. Ini siapa. Berarti ya. Coba, siapa namamu? Ini dulu berarti sebutin dulu. Rifki baru Andika. Lagi. Ini nggak bawa ulangi. Oke, tepuk tangan. Tadi kan sekarang depan Usman. Baik. Kalau sakit itu dong. Oke, ulangi. Ulangi apa? Depan, sekarang dari belakang. Siapa namamu? Dimas. Ini dulu. Dimas Rizky. Wangi, namamu? Oke, tepuk tangan dulu. Ini ya, ngomong nih. Aku bakal sini. Ngomongin apa? Ngomongin apa kan tadi? Itu wanginya ngomongin apa? Ulangi lagi kedengaran. Ngomongin apa? Balik. Dia mau berdiri lagi. Aku bakal sini. Yang ini saya, yang kencang. Kamu ngomongnya kencang. Ya, oke, ulangi lagi. Aku bakal sini. Ayo ditolit. Vitamin apa? Oke, sekarang jawab pertanyaan. Kalau misalnya nggak bisa jawab pertanyaan, ada hukuman. Ada aja. Oke, hapus duluan. Ngaji. Tinggalin
Jangan udah. Oke. Kelompok Usman bin Affan. Apa jasa terbesarnya Usman bin Affan? Ayo, tadi tulis. Tadi tulis. Yang lain diam. Usman bin Affan aja. Hah? Oke, membuat mushaf. Apa katanya? Jasa terbesarnya Usman bin Affan itu apa? Pembuatan mushaf. Bener nggak? Oke, tepuk tangan dulu buat Usman bin Affan. Usman bin Affan. Kok ngelawan sih? Usman bin Affan. Lagi, Allah Akbar. Lagi, beberapa.
dicicipin. Oke, duduk. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi, dapat kita simpulkan apa sih itu lapor sidin? Pemimpin di muka biasa disingkat dengan khalifah. Ada siapa aja khalifah itu? Terus kalau jasa besar Abu Bakar adalah berdakwah dan memberantas kaum musyrik dan munafik. Kalau Umar bin Khattab singa Allah dan setia menemani dakwah Rasulullah. Utsman bin Affan pembukuan Mushaf. Ali bin Abi Thalib. Oke, betul, menikah dengan anak Rasulullah. Nah, sekarang anak Rasulullah ada berapa? Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Bisa ya? Bisa. Coba 1, 2, 3. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Oke. Kalau anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ada berapa? Aja. Hasan dan Husain. Oke. Ya. Oke, semuanya akhirnya alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai ya. Ya, kita ucapkan dulu lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Nah, sebelum kita pulang, ya alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu ya. Ya,